Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pemasangan antara sepeda lipat dengan kamera aksi. Nah, antara sepeda lipat dengan kamera aksi, pada pemasangannya kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah high angle, di mana pemasangan kamera aksi pada umumnya terletak pada kepala pengendara ataupun pada helm pesepeda. Kemudian yang kedua, medium angle. Medium angle secara garis besar kita bagi menjadi 2. Yang pertama, pemasangan pada badan pengendara, kemudian yang kedua, pemasangan pada sepeda. Nah, pemasangan pada sepeda lipat. Nah, pemasangan pada sepeda lipat kami sertakan link pada link video di atas. Kemudian yang ketiga, low angle. Low angle ini mempunyai pembahasan yang menarik. Nah, makanya hari ini kita akan membahas low angle. Pada low angle tersebut kita bagi menjadi 2. Yang pertama, kamera aksi kita letakkan di depan, di bagian depan, dan yang kedua, kamera aksi kita letakkan pada bagian belakang. Pada bagian depan, nanti kita akan letakkan di sini. Sedangkan pada bagian belakang nanti kita akan letakkan di sini. Oke, mari kita lanjutkan videonya. Pemasangan di bagian depan caranya mudah seperti tadi. Kita tinggal memutar tuasnya, kemudian kita jangan lupa kita kencangkan. Setelah itu kameranya kita hadapkan ke depan, karena kita akan mengambil gambar yang depan. Nah, mudah bukan? Tinggal kita kencangkan yang depan. Seperti itu. Hasil dari videonya adalah sebagai berikut. Nah, ada sebagian sebelah kiri dari kamera kita bisa melihat ada ban yang menandakan ban sepeda kita. Kemudian pemandangannya juga cukup luas. Ini kadang kalau saya boleh ngomong, ini seperti seolah-olah kita ngelosor. Nah, ini akan sangat ekstrim ketika kita tabrakan ke rumput-rumput atau ilalang-ilalang. Efeknya sangat besar dan memberi pengalaman yang luar biasa. Jadi seolah-olah kita itu bersepeda kencang sekali menabrak. Padahal kalau kita ingat sepeda lipat itu kecepatannya seberapa sih? Kan tidak sampai 40 atau 50 km per jam. Tetapi ketika kita pasang di depan, efeknya itu akan sangat luar biasa. Nah, selanjutnya pemasangan kamera depan kita hadapkan ke arah samping. Nah, kita tinggal mengendorkan yang belakang, terus kemudian kita kencangkan lagi. Kita pastikan kameranya sudah menyala. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, ini hasil kameranya. Kita arahkan ke arah samping, di depan ke arah samping. Sebetulnya hampir sama ketika kita arahkan ke samping, baik di depan atau di belakang, di kanan atau di kiri, view yang ditawarkan kamera aktif tersebut sama. Artinya kita jikalau bersepeda bebarengan atau bersama teman-teman, kita bisa melihat orang menyalip kita atau kita berpapasan dari arah kanan atau kiri. Kemudian pemandangan alam di sekitarnya juga kita bisa lihat dengan jelas. Hanya saja sekali lagi, efek getarannya itu ketika kita tawarkan pemandangan tidak terlalu mengena, karena getar meskipun dengan kamera asli tetap ada getarannya. Seperti itu. Selanjutnya, pemasangan kamera aksi di depan kita arahkan ke belakang.
Jadi sudah diarah ke arah samping, yang belakangnya kita kendorkan sedikit, terus kemudian kita arahkan ke belakang, terus kita arahkan. Nah, setelah itu kita kencangkan yang bagian belakang. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ketika diarahkan ke belakang, maka view-nya, pemandangannya bisa dilihat kaki pesepeda. Kita bisa menggunakan apabila ada iklan sepatu atau iklan sendal, kita bisa gunakan itu. Jadi bersepeda, kita arahkan videonya, kita arahkan ke belakang. Nah, di situ akan kelihatan pemandangannya, perjuangan seorang pesepeda itu menggowes atau menggenjot pedalnya. Nah, biasanya ketika diarahkan ke belakang seperti itu. Ini relatif stabil daripada tadi ketika kita hadapkan ke samping. Dan masih sama, masih menawarkan bagaimana kecepatan yang dihasilkan apabila ditaruh di bawah. Untuk pemandangan hanya menampilkan kaki dan kontur dari tanah atau jalan yang kita lalui, seperti itu. Pertama, kita lakukan cara pemasangan pada bagian belakang. Cara pemasangan pada bagian belakang adalah sebagai berikut. Kita bisa saksikan cara pemasangannya sangat mudah. Tinggal kita putar tuasnya, kemudian setelah itu kita kencangkan dan kita putar beberapa kali, kemudian kita tekan untuk mengencangkan atau mengunci. Nah, yang terakhir kita pastikan pemasangan kameranya sudah menghadap ke depan. Nah, ini hasil videonya. Hasil videonya ketika kamera aksi kita pasang di bagian belakang dan menghadap ke depan. Nah, ketika kamera aksi dihadapkan ke depan, kita pemasangan di belakang, maka kita pemandangannya akan menambatkan kaki pesepeda. Nah, di situ akan bercerita tentang perjuangan ketika dia menggowes, dan lika-likunya akan sangat kita merasakan sekali. Dan apabila ada getaran atau jalan yang bergelombang, maka kamera juga akan ikut bergetar. Ini memberikan sensasi tersendiri bagi para penikmat atau hasil videonya. Nah, kita saksikan ketika melewati rel kereta api yang jalannya tidak halus. Dan apabila kita ada rumput-rumput atau ilalang, ini juga akan menjadikan pemandangan tersendiri. Selanjutnya, pemasangan kamera aksi setelah kita hadapkan ke depan. Untuk mendapat samping, kita tinggal memutarnya. Nah, memutar 90 derajat. Hasilnya seperti ini. Kita saksikan ketika sepeda itu kita pasang di belakang dan kita hadapkan ke samping. Apabila kita beramai-ramai, kita bisa melihat, jadi sebelah kita itu menyalip kita atau kita mendahului mereka, itu bisa kita kelihatan di situ apabila kita bersepeda bersama-sama. Tapi ketika kita bersepeda sendiri dengan alam sawah, persawahan, pegunungan, nanti kita akan bisa melihat pemandangan di samping kanan atau samping kiri. Nah, kebetulan pada kamera aksi ini kita letakkan pada samping kanan. Kalau ada rumput-rumput, kan kita akan bisa melihatnya dengan lebih jelas. Kemudian getarannya itu akan sangat terasa sekali. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya kamera aksi ketika diletakkan di bawah, semakin dekat tanah, efek getaran dan kecepatan akan lebih sangat terasa. Selanjutnya, apabila kita menyeting kamera ke belakang, kita tinggal putar. Nah, kita tinggal putar ke belakang, kemudian kita pastikan kamera itu sudah kencang. Nah, hasil kameranya adalah sebagai berikut. Ketika kita hadapkan ke belakang, otomatis yang kelihatan adalah bagian samping dari roda kita akan kelihatan. Kemudian kita di bawah pemandangan yang cukup menarik, artinya cukup menarik, pemandangannya luas, dan
Apabila kita bersepeda bebarengan atau bersama teman-teman, maka kita akan melihat teman kita mendahului teman-teman kita, atau perjuangan teman-teman kita yang sedang bersepeda seperti itu, tenaganya, upayanya seperti apa. Proses pelepasan pada kamera aksi bisa kita lihat, kita buka kuncinya, kemudian kita kendorkan, kita puntir ke arah kiri. Nah, setelah itu kita lepas. Nah, mudah bukan? Kamera aksi sudah kita lepas. Oke, apabila video ini bermanfaat silahkan di-share dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.